Kita akan membahas perkembangan terbaru yang sedang memanas di kawasan Timur Tengah, konflik antara Iran dan Israel, dan sinyal mengejutkan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait potensi serangan ke Iran. Konflik Iran dan Israel yang sudah berlangsung lama kembali memuncak sejak Jumat 13 Juni 2025. Ketika militer Israel secara tiba-tiba melancarkan serangan ke beberapa fasilitas nuklir milik Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdalih, serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan program nuklir Iran yang diyakini sedang mengembangkan senjata pemusnah massal. Namun, pihak Iran membantah tudingan tersebut. Teheran bersikukuh bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan sipil, termasuk energi dan riset medis. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal yang menyasar Tel Aviv dan Haifa, menewaskan sejumlah warga sipil dan menyebabkan kepanikan besar di wilayah perkotaan Israel. Situasi ini membuat dunia internasional khawatir. Banyak negara menyerukan gencatan senjata, namun hingga kini kedua belah pihak belum menunjukkan tanda-tanda meredakan ketegangan. Lalu, bagaimana dengan Amerika Serikat? Donald Trump, tokoh kontroversial yang kini kembali mencuat dalam politik AS, menyampaikan pernyataan ambigu kepada para wartawan di luar Gedung Putih, Kamis 18 Juni 2025. Ketika ditanya, apakah AS akan terlibat langsung dalam konflik ini, ia menjawab dengan nada penuh misteri. Saya mungkin melakukannya, saya mungkin tidak melakukannya. Maksud saya, tidak seorang pun tahu apa yang akan saya lakukan. Pernyataan ini tentu saja langsung memicu spekulasi global. Meski demikian, Trump juga sempat menyampaikan bahwa pihak Iran telah menyampaikan keinginan untuk mengadakan pertemuan diplomatik di Washington. Namun, ia dengan nada skeptis menyatakan bahwa sudah agak terlambat untuk pembicaraan semacam itu. Sikap ambigu ini menunjukkan bahwa Trump bisa saja memilih jalur militer atau justru menggunakan ancaman sebagai strategi negosiasi. Fakta di lapangan juga menunjukkan gerakan militer besar-besaran dari AS. Sejumlah pesawat tempur canggih seperti F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, dan F-35 Lightning II telah dikerahkan ke kawasan Timur Tengah. Tak hanya itu, AS juga memindahkan pesawat tanker ke Eropa untuk mendukung operasi udara jarak jauh, serta mengirim kapal induk bertenaga nuklir USS Nimitz ke perairan dekat Iran. Menurut dua pejabat AS yang diwawancarai oleh Reuters, pengerahan ini lebih bersifat defensif, namun tetap menjadi sinyal kuat bahwa Washington siap jika konflik semakin membesar. Lalu, apa dampaknya bagi dunia? Jika AS benar-benar ikut serta dalam serangan ke Iran, maka konflik ini bisa meluas menjadi perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan besar. Dampaknya tidak hanya pada kawasan Timur Tengah, tapi juga ekonomi global, terutama sektor energi dan perdagangan. Harga minyak diperkirakan akan melonjak tajam, pasar saham bisa terguncang, dan arus pengungsi dari kawasan konflik bisa membanjiri negara-negara tetangga. Meski demikian, masih ada celah harapan. Beberapa negara, termasuk Turki, Qatar, dan Uni Eropa, mendorong adanya perundingan darurat antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Tujuannya, mencegah konflik ini berubah menjadi perang besar yang bisa mengguncang tatanan dunia. Namun, pertanyaannya kini, akankah Donald Trump memilih diplomasi atau kekuatan militer? Trump kemungkinan besar akan menggunakan ancaman kekuatan militer untuk menekan Iran ke meja perundingan, tetapi tetap lebih memilih jalan diplomasi. Selama itu bisa ditampilkan sebagai kemenangan politik,
atau kesepakatan yang menguntungkan AS. Namun, jika Iran dianggap melewati garis merah atau serangan terhadap Israel mematikan, opsi militer bisa diambil, meski terbatas dan terukur. Kesimpulannya, konflik antara Iran dan Israel kembali memanas dan berpotensi meluas menjadi perang kawasan. Israel menyerang Iran dengan dalih menghentikan program nuklir, sementara Iran membalas dengan serangan ke wilayah Israel. Situasi ini memicu perhatian internasional, termasuk dari Amerika Serikat. Donald Trump, yang masih memiliki pengaruh besar, mengeluarkan pernyataan ambigu terkait kemungkinan Amerika terlibat dalam serangan terhadap Iran. Meski sempat membuka pintu untuk negosiasi, Trump juga menunjukkan sikap skeptis terhadap diplomasi. Langkah militer AS yang kini mengirim jet tempur dan kapal induk nuklir ke Timur Tengah menandakan kesiapan Washington untuk terlibat, meski secara resmi masih dikatakan sebagai langkah defensif. Jika konflik tidak segera dihentikan melalui diplomasi, dunia beresiko menghadapi perang besar, krisis energi, dan instabilitas geopolitik global. Solusi nyata saat ini hanya satu, diplomasi. Dunia harus mendorong semua pihak untuk duduk bersama dan menghindari perang yang bisa membawa penderitaan lebih luas.